Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang temanya aplikasi absensi. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Rasidina Nandi dan teman saya Muhammad Fauzan Nabi Manyung. Saya Andika Ferdandoro. Saya Ardian Herianto Nugro. Oh ya, saya di sini akan menunjukkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu aplikasi absensi. Pertama-tama dari absen maksud B. Misal kan kita harus selfie dulu di kamera B, tolong bisa nggak? Nah, kita harus menunjukkan muka untuk bukti dari kita bahwa berangkat ke sekolah. Nah, udah B, cukup. Nah, tuh foto selfie. Nah, terus masukkan nama kita, misal saja Adrian. Masuk ke tanggal sekarang. Oke, nah lokasi ya, keterangan hadir. Masuk, oke. Nah, masuk. Di sini ntar kalau sudah absen masuk akan masuk ke absen keluar. Contohnya Bu. Riwayat tapi beribuan di absen keluar. Nah, itu hadir, nama Adrian di atas, paling atas. Terus keluar B. Dan selanjutnya perizinan akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur absen keluar. Di dalamnya terdapat sebagai berikut, ada selfie sebagai buktinya, seperti itu, jadi tahu. Terus isi nama sesuai nama Anda. Di bawah nama terdapat tanggal dan waktu. Terus di bawahnya terdapat lokasi yang sekarang berada. Di bawahnya lagi ada keterangan diisi hadir atau tidak hadir. Sesuai. Centang, terus masuk. Terus riwayat absensi. Nah, di sini terdapat histori absennya. Ada semua di sini. Selanjutnya aplikasi absensi untuk perizinan. Pertama selfie dulu untuk keterangannya. Masukkan nama Anda untuk izinnya, tanggal dan waktu, data picture-nya, dan lokasinya saat ini. Masukkan keterangan izin sakit apa itu. Masuk. Dan tersimpan langsung ke riwayat Anda. Untuk data izinnya.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang riwayat absen. Ya, untuk absen-absen yang telah diinput akan masuk ke dalam histori absensi, seperti hadir dan tidak hadir, atau perizinan, atau absen keluar. Terus data absen juga dapat dihapus. Nah, Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kami kami coding dalam pembuatan aplikasi tersebut. Pertama itu adalah file manifest Android. Untuk Anda menentukan konfigurasi dasar aplikasi Android, termasuk izin yang diperlukan, aktivitas, tema, dan penyajian file. Di situ terdapat dari berikut ini adalah bagian dari file manifest yang kami berikan. Satu, masalah izin yang diperlukan. Izin digunakan mengakses fitur atau sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh aplikasi. Dua, izin yang diberikan meliputi akses internet, lokasi penyimpanan eksternal, dan kamera. Dua, konfigurasi aplikasi. Kita menggunakan request legacy external storage untuk menandakan bahwa aplikasi menggunakan penyimpanan eksternal dalam mode warisan atau eksternal. Dan dua, use clear text traffic, memungkinkan aplikasi untuk menggunakan HTTP tanpa enkripsi atau clear text. 3, allow backup, menandakan aplikasi diizinkan untuk melakukan percadangan data. Dan 3, konfigurasi activity. Setiap activity yang dimiliki oleh aplikasi didaftarkan di sini, seperti login activity ditandai dengan sebagai tanda peluncur launch activity yang diluncurkan saat aplikasi dibuka. 4, penyedia file, mengkonfigurasi file provide. Nah, yang itu menyediakan akses aman ke file-file yang dibagikan dengan aplikasi. 2, mendefinisikan jalur patch file yang diakses oleh penyedia dalam file XML file patch. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan definisi skema database. 1. Kode ini mendefinisikan sebuah database menggunakan framework ROM untuk Android. 2. Database ini memiliki satu tabel bernama TB absensi. Tabel tersebut memiliki kolom untuk nama, foto selfie, tanggal, lokasi, dan keterangan. 2. Callback room over helper. 1. Kode ini menggunakan room open helper untuk mengelola pembuatan database, manajemen versi, dan validasi skema. Terus metode create all tables dipanggil saat database dibuat untuk membuat semua tabel yang diperlukan. Selanjutnya, metode drop all table dipanggil saat database perlu dihapus atau skema diubah. Selanjutnya ada anotasi. Anotasi ini digunakan untuk menandai kelas sebagai kelas database room. Yang kedua, parameter entities, menentukan kelas-kelas entitas yang akan dimasukkan ke dalam database. Dalam kasus ini
Model database adalah entitas yang akan disertakan. Ketiga, parameter version. Menentukan versi database. Dalam kasus ini, versi adalah 1. Parameter ekspor skema. Menentukan apakah skema database akan diekspor ke file JSON, nilainya di-setel ke false dalam kasus ini. Kedua, kelas abstrak app database. Kelas ini merupakan turunan dari database room yang merupakan kelas dasar untuk database room. Metode database DAO adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Metode ini mengembalikan objek database DAO yang merupakan antarmuka untuk mengakses opsi-opsi database. Kode ini mengatur struktur dasar dari database menggunakan framework Room. 1. Konstruktor privat. Konstruktor kelas ini dibuat privat sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas. 2. Properti app database. Properti ini adalah instance dari app database, yaitu database room. 3. Metode. Ini adalah metode untuk mendapatkan instance tunggal dari database klien. 4. Komponen objek. Digunakan untuk mendefinisikan metode dan properti yang dapat diakses oleh langsung dari kelas tanpa perlu membuat instance dari kelas tersebut. Pada kelas database klien yang bertanggung jawab untuk mengelola akses ke database room. Ini penjelasan lebih lanjut. 1. Konstruktur kelas ini dibuat privat sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas. Ini mencegah pembuat instance kelas secara langsung dari luar kelas. 2. Properti app database. Properti ini instance dari app database, yaitu kelas yang mewakili database room. Database dibangun menggunakan room database builder yang membutuhkan konteks kelas app database dan nama database absensi DB. Metode fallback to destructive migration digunakan untuk menetapkan bahwa jika ada migrasi yang gagal, maka database akan dihapus dan direkonstruksi dari awal. Metode 3. Metode getlength. Ini adalah metode untuk mendapatkan instance tunggal dari database klien. Dalam metode ini, pola singleton diterapkan sehingga hanya satu instance database klien yang akan dibuat. Kelas ini memungkinkan akses yang mudah dan efisien ke database room di seluruh aplikasi menggunakan pola singleton untuk memastikan bahwa hanya ada satu instansi database klien. Kelompok kami sudah mengikuti ketentuan seperti yang ada di soal, seperti menggunakan snack bar, model dan data picture, dan aplikasi yang dibuat menggunakan storage lokal untuk menyimpan datanya menggunakan Azure Storage. Aplikasi yang dibuat juga menggunakan penyimpanan online sederhana seperti menerapkan desain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.